kalau menurut gua memang Garnacho udah step up nih untuk finishingnya. Kalau kita lihat berapa kali kurangnya di finishing. Iya, dulu kan kurangnya di finishing. Ketika one on one suka dia bingung mau digocek, mau di shoot kayak gimana, nggak pede gitu. Iya, Semalam kan yang Caicedo itu udah mulai bisa tuh dia golin one on one. Itu pelajaran setelah dia nggak bisa lewatin Asnawi. Betul. Ya step up udah mulai itu dan kalau menurut gua Indonesia. Iya, Garnacho, Kobbie Mainoo, Højlund itu talenta-talenta yang harus diselamatkan sih. Nah, berarti dia harus keluar dari MU. Biasakan nonton Manchester United sampai selesai. Beneran tuh, selesai MU. Selamat datang di Tackle Bebas. Selesai banget. Kira lawan Liverpool selesainya. Porak-poranda. Udah, Gat, bisa ngomong lagi gue sekarang. Oh, dibungkam. Dibungkam Ya udah, karena Gat, keluar. Sama siapa? Bisa ngomong siapa? sama Cole Palmer. Hey! Yang kelemar-kelemar, Nah. tapi talk-chair. Tapi Palmer ada singkatannya kata Apip. Yoi, P-nya penalti. Nah, Mer-nya merayakan kemenangan dan menyayat-nyayat Manchester United. panjang banget. Iya, 2 kali. Palmer, Kayaknya hat-trick. Ale ada juga ya, Le. L-nya. Apa itu? Apa? Iya, kayaknya 3 dah lu. Palpel dulu Pak ya. Ya. Lihat. L-nya tuh lelah menanti kemenangan MU. Kenapa dia yang menanti aja? Ya gua tahu, lupa. Ya itu. Tapi kita kasih kesempatan Dita dulu deh. Oke. Apa Karena tuh? Premier League kan lu suka ngantuk. Dita dulu gimana Langsung lu? MU nih. Gue nonton Manchester United. Selain pertandingan gue udah yakin bakal seru karena juga komentatornya jadi Arvino dan Tio. Nah. Betul, teman-teman sendiri ya kan. Jadi buat teman-teman yang ngerasa malam itu seru, mood kalian juga tanpa sadar dibangun oleh komentator. Dan Bener. masa kalian nggak penasaran sih sama Konten ini? komentatornya? Iya. Itu ada apa di balik layar behind the scene-nya kayak Kok gimana? bisa dia sebanyak pengetahuan itu Iya. gitu. Obrolannya ya yang kayak gini. Dan dia punya Nah. dia mempunyai podcast Tackle Bebas. Iya. Nah, Subox juga ada. Obrolannya Ya caranya sendiri. Iya. Masih di bidang lain. Jangan lupa nonton. Mau di sini. Harusnya Tapi di udah TV nggak lo harusnya Iya, di TV. nggak boleh. Di TV Nggak tiba-tiba boleh. Tackle Bebas dong, ayo gitu, Gitu. nonton. Jangan Lu daripada ketawa-ketawa di akhir dia kan ketawa-ketawa. Ada, tahu gua. gitu aja sampai gitu. Pendukung MU parah banget. Susah banget. Geruduk ininya, Instagramnya. Udah pernah. Udah pernah. Jangan, maksudnya lu kalau sebelah Tio susah dit kayak nahan. Karena gue terakhir sama dia juga MU Bournemouth juga kalah MU sama Bournemouth. anjing. Siap. Lu dia cuma aduh gak enak banget dah. Gue udah berusaha ini cuma Berarti lo udah berapa kali MU lo bawain kalah? 2. Boykot Jerry bawain MU berarti nggak butuh rezeki orang. Iya, udah cukup Iya. lah. Ten Hag-nya suruh bagusin. Nah, bukan salah guanya. Pemainnya. Siapapun hostnya tetap kalah MU. Oh, tapi ada hampir menang. Gua kemarin tuh sebenarnya pas ketinggalan 2-0 itu tuh udah ikhlas. Gua udah biasa aja. Di awal karena ya udahlah. Gol pertama juga itu ciri khas MU banget, nggak bisa nutup, tiba-tiba Gallagher ada di tengah gitu, kosong sendiri. Itu kan mirip waktu lawan Brentford kan golnya. Terus penalti juga Anthony nggak tahu caranya, teknik defense tuh jelek banget. Bisa nutup kayak begitu gitu. Walaupun sentuhannya minim tapi itu mempengaruhi orang buat jatuh kan. Kalau emang dia kelas, dia tahu cara jatuhnya Tahu gimana. iya, bahkan kayak kalau memang Nesta, Maldini dia tahu kapan tackling dan sebagainya. Tapi Anthony hampir memenangkan duel siapa paling flop. Dengan harga jadi 100 juta. Pertandingan itu banyak ya, yang diadu tuh banyak. Banyak, Pertandingan itu apa banyak. aja yang diadu dari pertandingan tersebut? Diadu duel tim paling mendingan di musim ini. Lucu Ya kan? Siapa nih yang paling mendingan kan? Yang kayak dua-duanya lagi jelek, satu peringkat 12, satu peringkat 6. Iya, dan kemarin juga dibilang gua ada narasi gitu ya yang dapat respon dari orang-orang di DM gua gitu. Gara-gara gua bilang 2 kesalahan mahal dari 2 pemain termahal masing-masing tim. Betul. Anthony dan juga Caicedo. Itu Caicedo. sama-sama blunder kan, walaupun Iya, akhirnya 100-100 ditutup tuh. sama Anthony dengan Betul, dengan Trivela. Trivela. Ngerasa Quaresma langsung. Quaresma dia udah. Iya. Tapi itu sebenarnya Anthony terlepas dari kesalahannya di penaltinya Palmer itu bermain cukup baik karena
fighting spiritnya, ngejar dia lumayan tuh. Terus berapa kali dia ngelewatin Kukurea dengan speed kan. Speednya kalah Kukurea. Dan terakhir tuh kan beneran speed juga itu ngandalin speed, pakai Trivela beneran bener gitu, kaki kirinya digunakan dengan baik. Dan itu yang kedua tau, sebelumnya berapa menit sebelumnya mereka dia juga duel tuh sama Kukurea. Kukurea sampai ujung-ujung. Iya, tapi akhirnya dia cuma kalau nggak salah crossing tapi nggak ada yang dapet. Iya, betul. Gitu. Jadi yang lewat-lewat tapi kosong. Lewat, gitu dia masuk ke tengah, arah ke box gitu. Ngumpan nggak ada orang. Ada Garnacho juga ya lagi. Yang kedua baru dapet tuh, dan itu maksudnya sebenarnya bola agak tanggung gue pikir. Garnacho bisa gitu. Cuma gini, sebelum kita bahas ke game itu ya, dari build up-nya dulu ya, sebelum game ini kan kedua tim yang sebelum pertandingan ini abis sama-sama kena imbang di menit akhir. Brentford sama Burnley. Papil bisa kita MU lah. 97 ya? 97. Oh iya, terus juga sama-sama Gen Z, kehilangan banyak 97. 2000. Ya, kelahiran ya. 2000. Iya. Dan ini banyak kehilangan pemain karena cedera juga gitu. Yang mana juga sebenarnya gue kemarin tuh ngerasa Chelsea itu ternyata 7 tahun nggak menang di Stamford Bridge lawan MU. 7 tahun, 7 musim. Hampir ya? Iya, hampir lagi sekali lagi MU menang ya. Karena terakhir itu 2017 Sunderland Morata kalau lu inget tuh 1-0 kalau nggak salah. Itu eranya Conte. Oh, yang Jadi juara, emang, Juara tuh ya? juara Conte. Apa Conte yang kedua? Maksudnya Conte 2017, gue lupa. Ya, musim berikutnya. Nah, cuma maksudnya kayak gila ini susah banget kalian MU di kandang sendiri. Kandang setiap sendiri. Walaupun ada seri-serinya kali. Iya, banyak serinya. Maksudnya nggak terkalahkan, tapi kan maksudnya di kandang lu nggak bisa memanfaatkan itu 7 musim. Kesannya kalau tak terkalahkan kayaknya nggak kalah. Padahal seri-serinya ada doang. serinya. Seri, emang banyak seri. Dan di pertemuan pertama kan menang MU. Menang MU. Scott McTominay terakhir. 2 gol. 2 gol. Nah, kemarin dia bikin gol juga. Tapi Ke gawang sendiri. Tapi di flag yang dihitungnya Cole Palmer itu. Tapi dia kalau nggak geser kan nggak mantul ke situ. Iya, cuman susah sih itu kemelut juga. Tapi itu pinternya Palmer juga lah, Ke G-box itu ya. arah. Betul, karena ke arah Ya kalau kemelut. kalau diem nggak kena itu. Kan dia gini badannya. Makanya mantul ke dalam. Kalau dia diem kan ke situ kali. Ya nggak tahu kita Emang itu kan sepersekian dibantuin. detik kan, karena itu juga kemelut dan banyak pemain bisa terjadi apa aja gitu. Dan sebenarnya yang salah bukan Scott McTominay-nya aja, tapi nggak ada yang jaga betul. gitu. Dan Orang juga pada nunjuk-nunjuk tuh kan, di Iya, garis salah. tiang nunjuk, ini nunjuk. Biasa kan kalau nunjuk ke sana kan 4 jarinya ke diri sendiri. Nah. Udah tahu sih ya. Pesan moral Pesan lu. moral. Banyakan belajar dari MU. Soalnya pas gitu nunjuk tuh kenapa nggak ada yang nyamperin, pemain Chelsea-nya begini. Ya, menang sweet dong. Lagi. Tawa support ketawa. Nah, gitu. Udah kebanyakan tadi Jadi sih teaser, ketawa. ya kan? Ketawa. Sama ini gue ngerasa juga di pertemuan musim lalu di Stamford Bridge itu kan yang Casemiro. Casemiro sundulan dia teriak-teriak banget tuh ngerayain. Iya. Karena gila susah banget menang nggak kayak di Real Madrid. Kok ini susah banget gitu. Iya. Sama itu juga terjadi karena Scott McTominay yang ngelanggar Broha kalau nggak salah waktu itu. Oh, Akhirnya iya. penaltinya Jorginho. Nah, jadi yang buat MU kepleset nih 2 kali penalti. penalti gitu sama Tomine. Emang nggak dibilangin nih kayak hati-hati nih, Chelsea kan tracknya lagi penalti-penalti mulu nih. Dan Palmer nih. 12 penalti terakhir masuk semua loh. Iya, gitu. Dan lagi dia bagus setengah- semua kayak lu setengah- hati-hati dong di kotak penalti sendiri. Bertolol-tolol luang. Tapi bener itu, maksudnya itu kesalahan-kesalahan konyol gitu, bukan yang udah gua nggak bisa lagi nih Benar. untuk ngalangin ini kan. Anthony itu masih maksudnya tuh nggak langsung berhadapan sama kiper gitu, nggak langsung bisa peluang gol gitu. Terus juga yang Dalo juga sebenarnya agak kepleset tapi tangannya megang ini kan. Berarti lu kalau ada fans MU yang menganggap itu nggak penalti, menurut lu gimana? Ya kita bukan fans Arsenal lah. Woi. Nyala-nyalain wasit ya kan. Woi. Maksudnya itu ya enggak, Tapi maksudnya dia yang bilang ini main match Banyak tapi udah MU kalah ya kalah. Kalau emang kalah terima aja gitu. Jangan samakan, maksudnya udah kalah terus kita merendahkan diri dengan nyalain wasit. Udah, memang kalah ya kalah gitu. Secara permainan juga, apalagi kebobolan 2 gol pertama itu menunjukkan bahwa MU nggak siap di pertandingan ini. Siapa? Siapa buat apa? Buat ini lagi lah. Buat pon. Siap mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, gitu. Tapi emang maksud gue dengan kayak penalti kayak gitu terjadi 2 kali, maksud gue lu kan udah di Premier League, Iya, pemain masa polos-polos Betul, banget sih. maksudnya Kalau itu. lawannya itu udah kelas Premier League, apalagi tau lah deh Tahu cara jatuh loh. Iya, Betul, dan nunggu momennya tuh kayak Kukurea tahu banget kapan gua harus jatuh Iya, supaya bener. kelihatan memang Anthony yang salah gitu. Dan
ada VAR pula kan, walaupun memang tidak dikasih penalti bisa dicek gitu ketika siapapun yang jatuh. Inilah yang gue bilang ini kesalahan konyol karena harusnya sudah tidak dilakukan oleh pemain sekelas Premier League gitu. Berarti kalau dia nyalain Ten Hag, emang Ten Hag nyuruh konyol di kotak penalti? Ya enggak, kalau Ten Hag itu adalah dia ketidakmampuan dia untuk kill the game atau mengontrol pertandingan setelah menang. Setelah unggul. Itu kan penyakit MU selama ini gitu. Mereka tuh selalu langsung entah panik, entah bingung mau ngapain setelah dia unggul, dan gue nggak tahu lagi nih kalau gue unggul caranya gimana karena nggak biasa unggul kali ya. Nah, itu biasanya Inggil gitu aja lah. Enggak, maksudnya gini, dari fans Premier League gue sering lihat kan, gue nonton, Dita nonton gitu kan, dan gue juga ngeliat kemarin. Teman kita? Ya makanya. Justru ini fans La Liga. Kemarin nonton juga gitu kan. Nonton lah. Gimana lu ngelihat game ini? Maksudnya lu kan pasti netral. Kalau gua walaupun ya sebenarnya sih nggak ada kepentingan kalau ini. Kalau MU Liverpool gua ada kepentingan, gua pengen MU menang gitu kan. Nah, kemarin gua cenderung netral, yang penting kalau Palmer cetak gol karena gua main FPL, Fantasy Premier League. Nah, lu kan nggak ada kepentingan, lu bener-bener netral. Lu disajikan laga banjir gol gitu. Yang lu bilang jangan pakai kata banjir kata dia. Kata-kata banjir mulu. Iya, lu bencana nggak boleh. On air nggak boleh. Nggak boleh. Udah bilangin tuh. Banjir gol nggak boleh. Takut deras masih mending ya karena hujan deras. Banyak apa ya maksudnya? Gol yang deras. Derasnya serangan yang deras. Oh. Banjir tuh orang-orang yang banjir rob kan ya ada, kan. banjir rob, rumahnya Karin rusak. temen nih. Iya. Japri gua kemarin. Jangan pakai kata banjir. Pakai kata longsor. longsor gol. Pakai kata Kadang gempa kita bumi. tsunami trofi aja kan kayak sensitif. Gimana lah. iya? Nggak boleh Takut tsunami. kan masih banyak yang trauma sama kata tsunami gitu. Oh iya benar. Kalau misalnya penyintas gitu, Korban atau keluarganya gitu kan. Trofi lu pikir bercanda. Candaan nih. Kenapa gua WhatsApp lu jangan pakai diksi-diksi kalimat-kalimat banjir dulu? Di rumah gua lagi segini. Banjir lu enak-enak lu ngecek tuh ngomong banjir. Gua nonton bola sambil renang. Ngomong banjir lu. Banyak orang ketahan di jalan. Ya kan minggu ini macetnya gila, macet gila. Tapi Ya kan? selebihnya emang salah satu faktor yang bikin gua nonton Premier League. Emang gua nonton sebenarnya. Nah, ini. Yaitu komentatornya lah. Oh. Bukan karena dibangunin jam 2 malam itu. Itu emang berisik terus. Itu internal. kan lagi nggak bisa ini. Gue emang sudah menduga nih kayaknya ngawur deh cara mainnya gitu. Ini Tapi kan lu sebenarnya jarang nonton Chelsea MU yang bener-bener nonton gitu kan sebenarnya. masih gua. Oh masih MU. Jadi lu udah expect, Iya. udah prediksi bahwa bakal begini. Iya, apalagi kita ada komparasi kemarin City yang sama. terlalu alot atau malah bikin ngantuk. Ini enggak, emang cocok buat santap sahur gitu. Wih, santap sahur. Waktu lagi bareng keluarga. Sahur pakai gol-gol Palmer. Gol Palmer. Nah, tapi gue juga sedikit mengamini kemenangan Chelsea karena gini. Kalau dari struktur, gue nggak, memang ini kayak fans MU banyak yang bilang, kenapa ya Casemiro ditarik, kenapa McTominay diganti. Secara struktur, organisasinya tuh bagus banget. Chelsea-nya? Enggak dong, MU-nya? MU-nya dong. Lu ketika dapat bola, yang ngepres udah mulai jarang tuh babak kedua di depan. Tapi bagaimana dia balik ke kotak penalti ngejagain, itu kalau Palmer depannya Chelsea, sekelas Palmer semua, itu bisa golnya lebih dari 5 mungkin. Cuma ini kan kayak, lah ini yang jago kayak Palmer doang di depan. Jadi susah banget emang ngebongkarnya. Oke nih, memang tadi gue bilang, Dita bilang tuh kayak, ini bukan semata-mata salah Ten Hag gitu kan. Ngantuk Gantian ngantuk temen gue siaran. Langsung nih buat penebas ya kan. Ini menemani Jerry, menemani kalian nih. Semua udah ngantuk ya. Ngantuk tiap orang ngomong ngantuk. Bukan karena bosan lagi, tapi emang karena energi. Emang kurang puasa tidur. juga kan, Nah, aura-auranya ini, gitu kan. ngabuburit. Nah, kalau gue gitu ngelihat kayak ya Ten Hag salah itu versi fans MU, tapi gue ngelihat yang udah dilakukan udah benar secara strategi, Betul. secara formasi kayak lah udah ketika lu harus bertahan lu tumpuk semua, apalagi Palmer lagi gacor nih gitu. Dia tahu Dalot ke eliminasi mulu sama Palmer. Ya udah 4 orang, kalau Palmer datang 4 orang yang jagain gitu kan. Mana ada yang bogolok lagi tuh. Ya, Alpan saja ya. Tapi harusnya itu memang bisa menang. Kalau misalkan sekompak itu defense-nya. Parkir Tapi kan beneran parkir kali ya? beneran pas udah unggul. Tapi kan yang terjadi ya kesalahan-kesalahan kayak gol Anthony. Emang Ten Hag yang nyuruh Anthony nyenggol. Emang Ten Hag yang nyuruh Dalot jatuh. Celoba main gitu kan. Emang kelihatan agak panik pas
Chelsea bener-bener masukin pemain tuh. Chalobah masuk, ya kan? Siapa lagi tuh? Pemain-pemain reggae itu ya. Sini, Gilchrist. Alvin Gilchrist. Iya, gua susah banget ngapalin nama. Nah, itu bedanya kan susah deh, di Sasi. Tapi semua mirip Chalobah, Gusto. Mirip. Ya, Gusto lagi bagus tuh, tapi keteteran. Tapi dia ini ya, kalau Malo Gusto tuh orang Jatim nggak sih? Jawa Timur? Apa tuh? Gusto. Oh, Gus Anto kali ya. Tapi gitu loh, maksud gua kokohnya lini belakang Manchester United akhirnya jebol juga sama usaha yang dilakukan dengan keras oleh Chelsea kayak Iya. Pada akhirnya sih Tapi gitu. Palmer lumayan mengacak-acak sih. Acak-acak. Walaupun passingnya Tapi sebenarnya passing dan juga shotnya itu sering diblok. Tapi kan semakin banyak dia melakukan attempts tuh semakin peluang golnya semakin gede gitu. Bener, itu yang harus dicontoh sama tim-tim yang agak susah membobol parkir. Kalau lu lihat kayak siapa lah yang Barcelona lah gitu, dia selalu pasti bingung tak. Chelsea tuh dicoba aja kerumunan gebok, passing kan nyangkut mulu, nyangkut ke Casemiro, nyangkut ke Maino gitu kan. Sering. Tapi gara-gara dicoba terus, terus Akhirnya. dari jarak jauh kan, akhirnya kena juga walaupun ujung-ujungnya golnya gol itu. Jadi emang kemenangan Chelsea itu layak buat malam itu. Ya, kalau menurut gua sih kalau melihat setelah gol dari Garnacho memang layak sih untuk menang karena beneran MU kayak sudah bertahan aja gitu. Lihat Instastory. Temen gua lihat Instastory lagi. Gua lagi lihat catatan gua, caption gua. Lagi syuting, woi, penebas ini. Kelakuan. Gua mau lihat caption gua. Instastory. Ini dia udah lagi moodnya lagi naik, kayak habis stand up pecah. Soalnya siaran terbaik sih, salah satu siaran terbaik. Apa itu? Yang kemarin. Lu. Gua nonton juga, terame, terheboh, terseru gitu aja. Oh, game-nya juga seru. Karena kalau nonton Moji. Nonton Moji. Karena kan memang kalau kita siaran sama temen, enak gitu tektokannya. Oh, lu ngerasa gitu kemarin? Itu, nah Moji. Nah, temen di Jerry kan bukan cuma satu. Bisa di rolling. Bisa. Nggak harus game menu kan? Bisa. Kita udah siap-siap gitu. Ntar lu mau nanya apa? Ntar gue jawabnya ini. Biar enak gitu ngobrolnya. ngobrolnya. Janjian udah chemistry. Betul. Oji, mohon maaf, gue pernah nolak Liga 1. Tapi Inggris gue bisa. Tolong. Iya, udah nonton. Bisa. Udah nonton temen gue nih. Karena ini kemarin juga ini kan yang gue di ending ketawa ya kan. Karena nggak bisa. Nah, gue penasaran tuh suasana kayak produser apanya tuh gimana? Kalau model siaran seperti itu. Boleh nggak gitu? Ya lu kan happy kan? Iya happy, tapi sebenarnya gue nggak tahu sih karena nggak ada teguran juga sih. Cuma sebenarnya kan itu paling kalau adlibs gue sempet diem dulu dikit ketahan karena ya harusnya kan clear gitu karena gue nahan ketawa. Tapi sebenarnya ya fun aja nggak terlalu banyak kan beda-beda tiap station. Beda-beda. Tapi kalau kemarin sih so far katanya aman. So far. Iya. Nah gue nggak tahu nih lanjutannya gimana. Tapi jangan. Semoga enggak gitu karena ya maksudnya itu juga kan banyak yang bilang juga gini. Banyak juga yang netizen yang bilang bukannya kayak mengecam gue. Tapi lebih kayak, gila dia nggak bisa nahan, aduh gue paham banget perasaannya, relate kayak gitu. Masih positif itu. Jadi maksudnya kayak mewakili perasaan lah gitu. Jadi memang kemarin juga gue seneng banget karena jarang banget, gue kayak nggak pernah di hidup gue di Moji. Bukan. Selama gue di Moji, pertandingannya Chelsea MU. Oh. Gede gitu. Iya, maksud gue mentok-mentok tuh kayaknya Arsenal, Aston Villa gitu loh. MU pernah tapi Bournemouth tapi iya, lawannya... tapi maksudnya nggak bener-bener ya bisa dibilang walaupun mereka ini tapi Chelsea dan MU kan sama-sama tim besar lah, tradisional gitu. Iya. Cuma gue penasaran kenapa, tapi kayaknya mungkin karena Chelsea dan MU adalah sama-sama papan tengah. Jadi boleh lo gitu. Bukan dapat big match, itu bukan big match. Tetap papan tengah. Big match-nya Diani. Iya, sama kayak di Serie A juga kan kalau misalnya duel tim papan bawah tuh serang-serangannya enak banget gitu karena 4-3, mereka tuh 5-4. nggak ada yang dipertaruhkan gitu kan kayak orang kalau nggak mempertaruhkan karir ngomongnya sembarangan gitu. Nah. Sama kayak MU sama Chelsea udah nggak mempertaruhkan apa-apa udah sembarangan aja kebobolan ya cetak gol lagi. Iya. Tapi itu beda banget ya maksudnya kalau kan gue lihat nih di admin tackle bebas ya, ini beda sama kayak pertandingan Arsenal City yang hati-hati, main catur, adu taktik gitu. Kalau MU Chelsea ini main apa kira-kira nih? Main pingpong. Saling setak balik cepat gitu. Pingpong kan ada yang defense juga, ada seni ngecok, seni apa. Nah, pas yang defense tuh Onat. Waktu itu kan dia kalah, defense-nya kurang defense-nya. Sebut nama, nggak relate orang Onat kena. Enggak emang kurang deh. Kurang. Waktu Andesta. Ya gitu. Jadi itulah. Jadi sebenarnya suasana menyenangkan. Lagi kalau menurut gua kayak siaran referensi kita tinggal yang di mana sih siaran kayak Golazo aja kan se-fun itu. Maksudnya lu seneng nonton ini terlepas dari temen lu seneng kemarin lihat.
Iya, maksud gua lu iya. mau siaran yang kayak gimana lagi, yang kaku, formal kayak gitu. Oh, yang ngomong bung, gimana bung kan udah Iya. Bapak udah pada iya. katarak yang nonton, maksud gua udah umur, sorry. Udah umur. Sakit. Gua penyakit sih anjing. Iya. Dia ngelarang gua ngomong banjir. Rabun mungkin. Enggak, Iya. dia ngelarang gua ngomong banjir, dia ngomong katarak anjir. Sama aja. Nggak, terus nggak, maksud gua kayak ya udah itu siaran tuh pandit-pandit, selain mereka pandit jurnalis, mereka juga kan pemain dan Iya. seperti itu yang disukain kaum medsos, kaum TV di sana kayak gitu, maksud gua. Fun, Mau iya. yang mau kayak gimana lu? Tegap Ya udah gitu. bener begitu ya. Jadi Jadi lu nggak tahu seneng bener apa secara- enggak, cuma secara Lu gua sebagai mungkin penonton. mudah-mudahan mau kayak mayoritas seneng kayak gitu kok. Cuman gue masih emosi sama Marcus Rashford. Nah, Jalan kaki. Jalan kaki, beneran. Padahal spot jalan kaki dikasih judul di sini. Iya. Setiap tema. Padahal kan dia tuh udah diistirahatkan. Istilahnya sama Ten Hag bilang ini adalah rotasi supaya Rashford bisa fit lawan Liverpool karena jaraknya terlalu dekat. Tapi udah disimpan, memang masih nyimpen tenaga. Dia lupa di lapangan masih nyimpen tenaga. Emang dia harusnya diistirahatkan selamanya. Iya, kayak benar. Tapi mungkin dia mikir udah unggul kali nih, bisa menang kita. Pas masuk Rashford Masih unggul, masih 3-2, unggul. Jadi 3-2. kalah itu kan nggak ngepres Palmer ya kalau Iya. nggak salah di video itu Dan Palmer. ada banyak tuh dia yang sini cuma Berapa gini-gini kali doang, ya? nyuruh orang, nunjuk-nunjuk doang. lagi mandor. Oh tuh. dia bos bukan leader. Kalau yang di ilustrasi itu. Iya. McTominay juga pas masuk, gue jujur gue udah ngomong, ya McTominay lagi apa kena comeback karena dia, bener dong. Iya. Omongan adalah doa. Kenapa lu nggak ngomong McTominay kan sering golin juga kayak Enggak, karena kondisi MU unggul. Kill the game gitu Iya, ya. kill the game lah. Karena kondisi MU unggul, kalau kondisi MU tertinggal masuk McTominay bisa jadi Bisa pahlawan. ngegolin. Tapi kalau dia unggul masuk, nah ini bahaya gitu. Karena maksudnya ini mungkin bisa dikasih videonya juga ya. Karena kemarin tuh euforia di ruang studio itu tuh gara-gara si Tio, ini partner gua, itu udah Sesumbar. marah-marah. Oh. Nggak, awalnya marah-marah. Karena 2-0. 2-0 cuy, udah kesel lawan ya nih, kan, nyangkain. udah apa segala macam nendang kursi, udah kan coba deh maksudnya ya gua sebagai partner kan juga empati ya, maksud gua kayak aduh gua diem aja deh, gua laptopan di belakang, maksudnya masa gua ngomong apa gitu, ya nggak sih, misalnya lu bareng temen lu fans berat ini sebuah tim, terus kalah bareng lu ya, kuat kan, aduh gimana ya diem aja udah. Padahal Kalau dia- awkward lu masih nggak akrab kali berarti. Enggak, bukan maksudnya situasinya anjing. Framing gila. Enggak, maksudnya lebih ke ngomong apa ya enaknya. Sampai nunggu dia ngomong, baru dia ngomong, "Tuh kan parah." Nah, baru gua respon, "Iya, kenapa nggak jaga?" Nah, ada gitunya baru. Nah, pas 2 sama, arogansi muncul nih. Emang dia kayak, Keluar Chelsea MU kan unggul 2-0 nih. Ya, comeback istill gitu. Padahal belum ini ya. belum 2 sama. 2-sama. Tapi udah banjir 2 sama nih. Gue di halftime udah bilang, "Wah, ini Banjir lagi. Anjir. oh iya salah. Ini apakah bakal jadi kayak Chelsea City. MU? Chelsea City 4 sama 4 segala sama. macam. Ternyata bisa aja nggak banyak perubahan terjadi dan ketika 3-2 udah ngecen dia FIFA Garnacho, running down doing, here United swing FIFA Garnacho sama kru ya kan. Oh, kurang banyak MU. Ada satu doang sih yang rangkulan sama dia. Setelahnya kan Gerhan itu Liverpool, si Adit AC Milan gitu. Rangkulan terus dia begini. King MU is back. Lucu banget. Ah itu bercanda kali mas gua. Mungkin. Dia King- juga kayaknya dalam dirinya tahu bakal kalah, tapi ya King udah MU kita is back, entertain motherfucker. aja. Terus dia cabut ke arah sana, gue bilang, ntar sabar, comeback. Gue bilang, udah gue ingetin tuh di video gue. Comeback beneran. Bener-bener comeback. Akhirnya comeback, ya udah kesel lagi dia. Baru udah kesel-keselnya tuh yang ketawa pasrah gitu loh cuy, makanya lucu banget. Gue lemes banget sih. Lemes ada-adanya lemes pas Nggak, tapi penalti jujur, dahulu. lu ngerasa udah menang apa enggak? Jujur. Udah menang. Gue tuh kayak kan ketika ekspektasi kita serendah-rendahnya terus menang nih. Unggul 3-2, comeback pula gitu. Wah, happy dong. Ya. Terus Dalo kebobolannya tuh kayak gitu, kesalahan gitu. Jadinya kayak, lemesnya tuh lemes-lemesnya gue. Responnya gitu doang. Iya. Tapi lu mendingan kayak gini, kalau ini kan kalahannya kan agak ribet, dramanya banyak gitu. Tapi Iya. apa mendingan kayak udah mendingan kalah 5-0 nggak apa-apa dah gitu, atau kayak gini aja cara kalahnya? Kalau gua sih ya kayak gini cara kalahnya. Nggak apa-apa sakit, tapi seenggaknya melawan kan. Kalau 7-0 kayak waktu itu mau ngelawannya gimana lagi, Pip? Maksudnya orang mau ngecengin waktu Udah Liverpool kalah tuh telak, ya parah. Susah gitu, 5-0 Atau yang Old Trafford. City, 6-1, itu udah kayak parah. udah nggak bisa gitu. Cuman Karena ada kan- fans MU juga yang bilang kayak kekalahan malam ini lebih sakit daripada 7-0. Ngantuk tuh. Enggak sih, ya Enggak, ini beda-beda orangnya. beda lah 7-0 terus
lawan Liverpool pula, ya sumur hidup itu. Ya, ini Chelsea lebih Udah, ini. 4-3 seenggaknya kan ya kita sudah melawan sebaik-baiknya gitu. Tapi gini, orang juga fans MU nih gue liat di timeline terpecah nih antara Ten Hag out nih atau nggak bener segala macam, sama yang kan bukan salah Ten Hag, ini kan salah pemain-pemainnya. Menurut lu gimana? Kalau menurut gua ya stance gua dari awal tuh Ten Hag itu sudah melakukan yang dia bisa lakukan karena formasinya bener kayak Afif tadi sempat singgung juga. Skemanya itu tuh harusnya udah berjalan baik, cuman ada aja Ten Hag itu nggak musim ini ya, nggak punya LB yang bisa main full. Nah, Luke Shaw, Taylor Malaysia hilang-hilangan. Terus nggak punya pairing center back yang selalu yang ini lah ya, yang pasti gitu. Selalu gonta-ganti itu, entah Maguire Varane, Maguire Licha, Lindelof, Varane gitu. Bahkan Evans pun keluar lagi baru masuk gitu kan. Kenapa ya cedera? Ya karena dia ngikutin comeback ke bench. Comeback ke bench. Atau dia juga udah punya feeling nih bakal kena comeback. Mending gue cabut deh, alasan mau taraweh. Udah malam di sono. Udah malam kan tandingnya. Ya itu tadi balik lagi ke Ten Hag. Ten Hag juga selama musim ini cuma punya satu striker tunggal gitu, Højlund doang. Ketika cedera susah gitu. Jadi kalau mau menyalahkan Ten Hag juga tidak adil rasanya gitu. Karena Ten Hag skemanya bagus kok, cuman eksekusi pemain-pemainnya aja nih. Terus juga badai cedera, mungkin beberapa kali kesalahan Ten Hag itu ya pemilihan dia approaching waktu adjustment dia waktu udah unggul, atau misalnya reaction dia waktu nonton YouTube, bukan reaction dia waktu pertandingan gitu. Itu kan kadang salah gitu, tapi wajar lah banyak pelatih yang kayak gitu. Dan yang harus disalahkan juga adalah komunikasi Ten Hag dan juga dokter tim. Latihannya gimana gitu sampai bisa banyak yang cedera gitu. Kayak zaman Wenger ya, Arsenal sempat kayak gitu. Betul, karena ini banyak banget ini yang cedera karena tim Liverpool kan juga. Ya Liverpool tapi kan dia udah punya sistem yang baik gitu. Ini lagi ngebangun sistem, Jer. Lagi ngebangun sistem, cedera nggak bisa full terus sistemnya, gimana mau jalan sistemnya, sedangkan pemainnya banyak yang cedera. Back abis tuh ya. Lawan Nunes Kwambala tuh backnya tuh. Kambuala. Ricky. Iya. Kambuaya. Tapi berapa persen kalau bisa diambil siapa yang salah dari pemain di antara Ten Hag dan pemain? Perbandingannya berapa persen tuh? 50 tetap. Maksudnya nggak bisa kita mengkambing hitamkan kayak Ole kan kasihan banget waktu itu. Bener-bener jadi kambing hitam gitu. Ya kali ini jangan lakukan itu lagi. Kalau mau ya 50-50 tanggung jawabnya, 50% pemain, 50% pelatih. Emang kalau lu jadi Ten Hag apa yang harus lu lakukan tuh ketika di situ? Apa emang ya udah ini murni kesalahan pemain atau gimana? Kalau gua sih pasang badan tetap. Bukan kayak ketika Dalo kan udah kayaknya lewat mulu, dia hampir nggak menang-menang lawan Palmer gitu. Terus apa yang diganti gitu di babak kedua. Kalau gua atau sih switch mungkin nggak sih? Maksudnya untuk one on one lebih bagus Wan-Bissaka. Iya, Wan-Bissaka tempel aja kemanapun ke Palmer ini, karena kan kita semua udah lihat ya. Ya Chelsea tuh digendong Palmer, harus kita akuin gitu. Ya udah tempel aja yang one on one, gue bisa bilang terbaik di lapangan kemarin. Di MU dan Chelsea itu Wan-Bissaka. Iya, Wan-Bissaka Palmer defense gitu. Untuk one on one ya. Jadi maksud gue ya. Iya. Dua pemain kekunci kan. Pertama siapa itu sebelah kiri sebelum Sterling? Mudrik. Ya, Mudrik mati, Sterling masuk mati tetap. Pindahin aja ke sini. Ya itu tadi mungkin kurang ngobrol ya Ten Hag-nya sama pemain gitu. Lo nyamannya main di mana? Terus dia tadi kan gue sempat singgung bahwa kelemahan Ten Hag itu adalah ketika adjustment-nya di game. Dia tuh kadang salah untuk memilih pemain ini ditaruh di mana. Bahkan starting 11-nya kadang sering kita pertanyakan gitu. Pergantian pemainnya juga sering salah gitu. Nah ini yang harus dibenahi dari Ten Hag-nya itu sendiri. Bener, gitu. Karena maksud gue, gue setuju sama lu ya. Yang penting itu komunikasi. Ten Hag juga bilang, kira-kira siapa yang bisa menjaga Palmer gitu kan. Ini kan diarahinnya Dalo, ngejaga Palmer, Wan-Bissaka ngejaga Mudrik. Malah bisa aja nanya, Wan, bisakah? Mungkin bisa. Wan-Bissaka kau menungguku. Gitu. Jadi tapi kayak gitu. Emang kadang-kadang harus ada opsi darurat kalau menurut gua, kayak oke lu punya squad pakem, starting 11 pakem nih, ini orangnya, tapi untuk khusus menjaga satu orang apa gitu, pindahin lah, bisa ke kiri lah gitu. Itu ada opsi darurat tadi di semua darurat. Pakemnya aja nggak ada, pakemnya aja nggak lengkap gitu. Nggak pakem remnya. Blong. Ya kan. Jadi nggak opsi darurat. Pakemnya nggak bisa, jadinya make up.
vakum makeup di Bali. Di Bali. Udah enggak mikir. Enggak ada opsi darurat, adanya disko darurat. Ntar langsung gitu. banyak yang komen, so asik tuh. Yang Rata so lagi, so asik. Lu kayak gimana data ada behind the scene. Bener. Nah ini, ada data biasa kan data Dita. Ini karena gue habis siaran, gue punya data nih. Ya. Jadi Chelsea itu punya second half yang buruk banget. Gue denger nih kemarin ngomong ini. Ya, jadi secara statistik tuh di babak kedua tuh Chelsea cuma kalah dari Sheffield sama West Ham kalau nggak salah. Jadi kalau dihitung secara babak kedua doang nilai Chelsea itu ada di peringkat 3 terbawah. Gitu. Jadi biasanya tuh mereka unggul karena comeback. Nah, tapi untuk lawan MU, ini di awal-awal gue ngomong nih ya. Jadi Chelsea kalau unggul duluan lawan MU di Premier League itu cuma kalah 2 dari 31 pertandingan. Maksudnya ya statistik lu boleh percaya boleh enggak, tapi ini tuh juga menandakan adanya mentality kan. Mereka juga pasti pengen membuktikan bahwa anjir, masa di 7 tahun di Stamford Bridge nggak menang? Dan kemarin hampir nggak menang. Iya. Gitu. Untungnya ada menurut gua bukan cuma mental Chelsea yang kuat ya. Gua nggak ngomong mentality monster Chelsea. Justru kesalahannya MU. Betul. Kalau Mentalnya MU justru yang dipertanyakan. nah, ada blunder kok itu. iya makanya, maksudnya kalau Liverpool kan, mental mereka nyerang terus gitu. Nah kalau Chelsea menurut gua bukan mental doang, tapi MU-nya blunder. Jadi kebantu juga gitu, karena Chelsea aja 5 game terakhir jebol 2 terus, minimal 2 tiap game. Semalam 3 gitu kan, dan terakhir clean sheet itu Januari gitu. Jadi gue juga membahas di awal-awal sih ini, gue membahas di mana MU ini kayak punya 2 sisi. Kayak kita bisa ngelihat MU yang main pakai intensitas, effort waktu lawan Liverpool. Walaupun ya lu bisa bilang ini lawan pemain muda, tetap aja lawan Liverpool nggak gentar, lawan terus hajar, tapi bisa kayak lawan Brentford. Di kotak penalti ada 31 shot on target. Gitu kan, maksudnya dibiarin banget gitu kan. Aneh, maksudnya ketika lu depan bisa ya fluid segala, belakang ini berarti kan ada gapnya itu. Dari back ke gelandang itu loh yang kosong. Nah, itu yang di-exploit. Makanya kalau lu perhatiin golnya pertama siapa? Gallagher. Itu nggak ada yang jaga banget. Palmer nggak ada yang jaga banget. Sama Gallagher kena tiang, tau nggak lo? Oh iya, itu hampir yang udah 2 sama menit-menit akhir kan. Ya itu karena memang MU ini lucunya kalau gua ngelihat ya, berapa tahun terakhir ini kan sebenarnya high press-nya itu ketika Maguire sama Lindelof ya kalau nggak salah, itu high press. Nah, itu semuanya maju ke depan tuh, tapi rentan kena counter karena mereka berdua lamban. Tapi sekarang mereka tuh agak low. Kalau kita perhatiin agak ke belakang lah main pressingnya. Yang ngepressnya tengah, jadi ada jarak kosong tuh antara back dan pemain tengah, dan Maino tuh nggak bisa single pivot. Itu yang bikin ruang ini sering banget kita ngeliat lawan Brentford, tengahnya tuh kayak kosong banget gitu. Nah ini yang masalah dari MU, karena Casemiro udah mulai melamban, Maino nggak bisa main single pivot. Sampai ada setannya kosong kan, angker. Iya, kan nggak boleh, sampai nggak boleh bengong Maino di situ. Takut sambet. Saking kosongnya. Tapi yang rentan sih Rashford pasti, karena dia diam aja gini kan, kosong depannya kesambet. Ketempelan kali. Tempelan hantu Rashford, tempelan sendiri. Tapi lu ngelihat Garnacho gimana nih? Bagus. Nah ini, lu kan seneng wallpaper lu kan? Ronaldoan nih. Wallpaper gua udah ganti. Istri Kobe. Kobe Maino kan? Bukan, Kobe Bryant. Itu gimana tuh ngelihatnya, pemain masih di bawah 20 ya dia ya? Masih udah 20 apa 19 antara itulah. 19 lawan Chelsea lah ibaratnya, tapi gacor, larinya ke depan kenceng, belakang kenceng loh. Dan dia bola tangguh disundul tuh cerdik juga. Berani. Kalau menurut gua memang Garnacho udah step up nih untuk finishingnya. Kalau kita lihat berapa kali kurangnya di finishing. Iya, dulu kan kurangnya di finishing. Ketika one on one suka dia bingung mau digocek, mau di shoot kayak gimana, nggak pede gitu. Semalam kan yang Caicedo itu udah mulai bisa tuh dia golin one on one. Itu pelajaran setelah dia nggak bisa lewatin Asnawi. Betul. Ya step up udah mulai itu, dan kalau menurut gua Indonesia. Iya, Garnacho, Kobe Maino, Højlund itu talenta-talenta yang harus diselamatkan sih. Berarti dia harus keluar dari MU. Bukan dapat waktu main yang baik dan juga dapat tandem yang baik. Karena kalau waktu mainnya kurang jadi jelek, waktu mainnya banyak jadi Ansu Fati. Cedera, ya kan? Pedri kecapean. Pemain muda kan nggak harus
harus pas lah, tricky untuk ngedevelop susah ya. pemain muda tuh. Tapi kalau opsinya dikit ya nggak ada pilihan. Iya. Sebenarnya gitu. Tapi ya ini gua nyinggung Cole Palmer juga. Cole Palmer ini kayak menjawab tantangan dari Phil Foden. Ketika Phil Foden mencetak hat-trick, dia langsung mencetak hat-trick karena kan lagi rebutan posisi di timnas Inggris. Iya sebenarnya. Mirip-mirip tuh. Iya. Foden, Saka, Iya, kanan tiga, tuh semua Palmer. Iya. Ya kan kirinya udah pasti Rashford. Iya, main gak main. Karena nggak ada siapa lagi, Grealish paling. Sterling. Iya, Kenapa kan nggak Southgate pilih Foden di kiri? Nah, Bisa. Bisa mungkin akan Foden, Kane, Saka, Iya, Bellingham, Rice, Serem-serem bisa siapa aja nih main. Stones, enggak ya? Stones nggak mungkin di Stones pasti DM ya? duetnya sama Dia di back ya kalau di ini ya. gitu, Maguire. Sama Lampard kali ya di tengah ya. Nama ini Gerrard, Bobby Charlton kali. Bobby Charlton, ketuaan. Enggak, tapi kalau Palmer sih enggak, menurut gua tetap kalau di bawah Southgate dia tetap masih cadangan lah. Siapa? Palmer. Iya, Palmer. Maksud Kalau gua- menurut gua sih mungkin. Tapi dia bisa jadi Tapi penyegaran kalau gitu. secara speed emang sebenarnya nggak kenceng-kenceng banget. Dia tipe-tipe nyantai loh, men. kan makanya gue bilang Palmer klemer. Oh. Kayak badannya tuh ini Iya. kurus Orang ya bongkok kan, kan, iya. bongkoknya. Tapi gila sih, maksud gua penalti masuk semua tuh gila sih 12 Tenang kali. banget dan maksud gua, umurnya. Untuk umur muda gitu, Iya. maksud gua 12 kali dan dia kan ice cold gitu kan, emang dingin dia. Emang dingin gitu loh, maksudnya bener-bener bagus. Nah, masalahnya adalah di weekend nanti menghadapi Liverpool. Ini juga yang punya mentality monster. Gue sebenarnya seneng ya. Kemarin Sitio sempat bilang, jangan-jangan Liverpool bukan kalah sama MU, kalahnya sama Sheffield, keplesetnya. Sempet nyaris tuh. Gara-gara ada bunuh diri Conor Bradley. Golnya juga kocak. 1-1. Nah, gol Nunes juga kocak. Lihat gak lo? Gol kayak gitu kan? Football troll gue setuju banget nih, kayak Sheffield harusnya memang degradasi kata football troll. Kayak lucu banget ya, kayak apa ya, kayak udahlah ini memang udah kayak Iya, ini bukan kelasnya gitu, main gitu. begitu. Maksudnya bisa goal kick ke arah kaki gitu. Iya, atau buang kayak atau apa. Dia kan cuman paling 180 cm, gedenya juga berapa? Lu mau buang kemana? kemana? Sono kayak gitu. Bener. Ke kaki. Iya, kaki Nunes lagi. Atau bisa pakai tangan kali di pantulin Pelanggarin dulu. kayak apa kayak? Iya. Belek kayak bolanya. Kenapa ke situ? Dia pada ke Nunes. Tapi sampai Nunes kan loncat. memang itu tipikal Iya. gol ajaib. Nah, Dan ngegol dan kalau bola gampang nggak bisa dia. Nggak bisa. Iya. Itu bola-bola ajaib aja Nunes. Ntar ada gol dari dalam tanah kan. Iya. Ya gitu aja Terus Liverpool. sama, ya. Gitu Sama aja dan juga Liverpool. ini kalau gue sih catatannya mau salah ditarik keluar. Kaget lu. Menit 59. Cedera ya? Maksud gue nggak tahu kenapa. Patah kakinya. puasa. Oh iya, emang iya. Nggak tahu jam berapa itu. Nggak tahu, cuma maksud gue gini loh. Kan gue main Patah, FPL. doa banget lu. Gue main FPL. FPL itu dapat 2 poin kalau 60 menit, Pip. Ini 58. Ini 59-29. Dikit lagi detik. Maksud gua apa lu lambat-lambatin kayak jalannya? Iya, biar nggak Atau keluar. ya pura-pura apa? Atau sekalian lu gak usah main deh, salah biar Foden yang jadi kaptennya, kaptennya. betul. Maksud gua tuh 30 detik lagi loh menuju poin penting itu. Tapi nggak jadi, tapi ya udah nggak apa-apa. Cuma maksud gua kalau emang cedera ya udah cedera beneran. Menghadapi MU. Nah, gimana nih? Coba kalau lu Yeah. lihat preview MU Liverpool. Karena kemarin preview MU Chelsea tebak-tebakannya masih belum ada yang dapat. Gila, Nanti yang ini benar. berarti Liverpool MU Liverpool lagi. MU. Karena Liverpool. nggak ada yang pernah menduga hasil 4-3, betul ya? Ada. Apalagi pencetak gol mungkin ada yang benar. Mungkin Palmer paling Palmer sama pasti. Garnacho. Kalian kan ada Lu Garnacho-nya. pasti. Enggak gua di Iya, kalian gua. berdua Garnacho, ada Garnacho-nya. Gue kira aja. Ada Garnacho. Lu ngasal ya kalau ini nggak diinget ya? Kalau ngomong di Ngantuk, tempat ngantuk. doang. Kira aja Rashford sih gua. Rashford sama Garnacho. Ya lu 2-1 kan? Gua Scott Gue 2-1 McTominay. menang Chelsea. Ya udah kan nggak ada yang Golin bener. Belanda. Nggak usah berantem. Nggak ada yang bener kan? Intinya. Nah, lawan MU Liverpool. Coba pratinjau alias preview nih buat yang nonton penebas kan. Wah, gua mau lihat nih. Manchester United pasti menang Pasti. Lawan Liverpool. Kapan? Bener kan gua bilang ini. kapan? Hah? Besok Potong, lawan potong, Minggu. Gua potong. pede aja dulu. Oh, kemarin juga udah bilang gitu. Iya. Siap dipotong nih ya. Enggak, Siap dipotong. Pasti kenapa ada alasannya. Karena Setelah MU melihat iya, salah kan berpuasa. Nah, Dia mau lebaran. Dia udah pulang duluan karena mudik. Emang dia orang Jawa. Karena menghindari macet di tol Cipali. Jadi dia pulang emang di duluan. BUMN Kamis tuh udah mudik udah massal. pulang. Nah, kalau udah secara logis nggak bisa menang, udah aneh-aneh aja alasannya. Nah, soalnya ini loh, soalnya gue bingung, soalnya ketika lawan City kan dia lemes banget loh, maksudnya Iya, kayak iya. pesimis. Kalau Liverpool sih yakin Akhirnya- ini loh, gue nggak pernah Ya, bisa. pertama Liverpool MU nggak mungkin
kecil, bukan nggak mungkin ya, kecil banget kemungkinannya akan terulang 5-0 kayak waktu itu. Yang 5-0 di Old Trafford. 7-0 mungkin. 7-0 enggak juga gitu. Kecil lah. 6 dah, belum pernah. Karena ini MU pertama apa ya? Dia udah pernah menang di musim ini lawan Liverpool. Liverpool belum pernah menang lawan MU di musim ini. Di FA. Iya, di musim ini aja. Iya. Kan di Anfield seri kan 0-0. Jadi maksudnya MU udah bisa mematikan pemain MU Liverpool. udah tahu caranya mengalahkan Liverpool. Tinggal bagaimana eksekusinya aja. Maksudnya ini kan udah bener gitu caranya kemarin. Oh ya udah kita main beneran rapi, disiplin, mengurangi kesalahan kayak kemarin. Dan ini pelajaran lagi gitu. Kemarin Dalo ngelakuin kesalahan, Anthony ngelakuin kesalahan, itu udah pasti dapat hair dryer treatment. Tapi kemarin Liverpool juga lagi aneh-aneh. Nah, pemainnya juga nggak ada, masih pada muda kan. Nah, sekarang kan banyak yang ditarik asal-asalan. Iya. Tapi sekarang MU-nya juga apa ya, sudah banyak berlatih gitu. Tiap tim kan berlatih. Semua tim juga latihan. Tapi nggak apa-apa kan, namanya keyakinan fans silakan aja. Kalau gue mah malah deg-degan ya kebantai lagi. Bukan kebantai lagi. Gara-gara kalah di FA itu kayak udahlah, gue nggak mau main-main lagi. Klubnya kayak gitu. Kemarin main-main, Liverpool wajib kalah itu emang. Iya, maksudnya Gak kill the game ya. Kill the game, hancurin aja karena MU. Alisson juga belum main. Masih Kelleher. Ya jadi kan? bisa tuh celah di situ menurut celah. Terus TA udah main belum sih TA? Saya nggak tahu sih. Bradley Cuma kan kemarin? cuma on the way menuju recovery katanya sih. Iya. Tapi salah nggak tahu nih, apakah emang benar karena apa Cedera atau karena kalau buka puasa kan di lapangan bisa. Enggak ya, tapi kalau buka puasa kan paling 5 menit juga cukup untuk minum. Iya. Itu memang Ya, kayaknya kan boleh masuk lagi. Kayak- atau salah disimpan untuk melawan MU. Tapi kan kemarin lawan Sheffield masih 1-1 Jer itu. Tuh. Ya, maksudnya MU dia simpan, apalagi ya gambling. udah tahu menang. MU lebih penting. Iya. MU bugar Harga diri. lawan MU. Sheffield Iya. mah udah siapa kemarin Harvey Elliott ya? Masuk ya Iya. kalau nggak salah. Itu bisa lah main. Iya, udah benar. bisa lah, nggak usah pakai salah gitu maksudnya. Apalagi kalau misalkan ketemunya Dalo mati lagi tuh sama Palmer yang larinya pelan aja. Ya berarti Wan Bisaka di switch aja, tinggal kan udah belatihan. Salahnya pindah ke kiri. Ya udah switch lagi gitu. Kalau gampang switch mah udah ketemu ya solusinya ya. Apa tuh? Pasti nggak ketemu nih makanya belum tahu gitu. Iya, gue modal pede. Jujur gue nggak tahu gimana caranya MU bisa menang, tapi tolonglah Ten Hag. Tapi minta tolong. Capek di tongkrongan, woi. Paling nggak ya, kalaupun Iya. MU bobrok tapi ngalahin Liverpool tuh Betul. sampai akhir musim Betul, oke lah. iya. MU peringkat 5, peringkat 6 kalau ngalahin Ini kan Liverpool ada. pertemuan MU dan Liverpool terakhir di musim ini, pertemuan dengan Klopp terakhir mungkin. Kasih kenang-kenangan Kasih yang kenangan pahit. yang pahit sekalian gitu. Woi. Dengan skor Gua bisa bilang 2-1 untuk MU. oke. Pencetak gol. Pencetak gol Rashford dan Scott McTominay. Wah, yang ngaco mainnya nih. Iya. Bisa memberikan kalian kualitas. satunya Nunes sono. Karena kan kemarin nyawanya udah nggak di situ. Mereka Oh. nyawanya udah di Old Trafford, iya. Oh, melawan gua mikir Liverpool. Visioner Kita gua. udah menang nih, gue jalan kaki aja. Udah jalan kaki aja. Karena Gua gue mau nge-press, Liverpool. gue mau pressing Alexis McAllister. Iya. Yang 5 game tuh gol assist terus tuh Alexis McAllister kan. Gue mau ngejaga ini Diaz gitu kan. Diaz Danar. Bukan Ruben Diaz. Iya. Luis Diaz. Salah tim. Liverpoolnya Muhammad Salah. yakin lo? Ya yakin lah. Iya. Soalnya 5 pertandingan terakhir Alexis McAllister golin atau assist loh? Ya udah asis aja. Oh, iya. Maka asis ke Salah. Oke. 2-1 ya? 2-1. Habis Safi. Tapi kebobolan dulu. Oh, spesifik nih. Entah kebobolan dulu atau 1-1 dulu, enggak 2-0 dulu, Iya, intinya iya, gitu. Gua kalau misalkan Klopp mainin lengkap 3-1 sih Liverpool. Wah, bener aja. Nggak kalau lengkap, maksud gua dan bakal ada Salah kan punya Lengkap tuh apa? Lengkap tuh siapa aja? pemainnya ya, ada Telur. palanya, ada tangannya, Iya. ada kakinya. Nah, lengkap tuh ya yang nggak kayak kemarin lah. Atau Bukan bocil-bocil lah ya. pergantian bukan bocil-bocilnya gitu Ataupun kan. kalau bocil 1-2 lah ya. Boleh 1-2 mah gitu kan. Tapi gol-gol di kerumunan kayak gitu kan Salah statistiknya kan bagus. Jadi siapa tadi? Salah 3-1. 3-1 3-1 menang Liverpool ya? Liverpool. Liverpool yang golin? Waduh, Salah. Berapa? Salah 1 aja. Salah 9 1 berarti. aja 9. Iya. Iya. Salah 1 9. Kalau soalnya 10. Iya, Kalau iya, dari iya, 100, iya.
Jota udah main belum sih? Belum. Aduh. Lagi. Kepencet. Siapa lagi ya? Dias. Luis Diaz. Ya, ini Dan back nih harusnya nih. Back lagi. gue juga ngerasa back sih. Back satu. Van Dijk. Jangan. Konate apa ya? Mati. Ibu Konate nggak tahu tuh. Ya, pokoknya back tapi Wansah, Bradley, Robertson kemarin udah main. enggak. Ya udah Van Dijk deh. Van Dijk. MU-nya Højlund. Oh iya. Ngepres 3-1 lepas tuh dikit, ya. kepleset, gol. Oke. Menurut gua Liverpool menang 2-0. Clean sheet. Sorry nih. Enggak dikasih ampun. Old Trafford. Tapi Enggak, 2-0 enggak bakal Jerry bantai ya, lagi. ini Lu kalau siaran? Hah? Siaran? Enggak. Nggak, Jerry itu kalau Liverpool menang, wah tebakan gua bener nih. Tapi kalau salah, yang penting Arsenal kan bisa ngejar. Iya, tapi spesifik kalau gua 2-0. 2-0. Mau salah, aduh main kayaknya mau salah. Tapi bisa dapat. Tapi gue yakin Alexis McAllister antara gol atau assist ya. Iya, Tapi makanya. kayaknya assist, kayaknya ya. Jadi mau salah, McAllister berperan ya, entah gol assist. Satu lagi tadi gue juga mau back Pip. Cuma siapa ya Liverpool yang Van golin? Dijk. Yang bisa suka golin Van Dijk ya? Van Dijk paling banyak gol. Bola Sama atas. TAA kalau hitungannya back. Iya. Emang udah main ya? Belum ya? Makanya Belum, bingung belum. juga kayak Van Dijk bisa sih, atau dia mungkin gak sih main kayak Kwanzaa gitu? ya nggak tahu gua. Bisa jadi kalau Kalau nggak ada iya. sosok improv. Kemarin siapa sih yang main? Luis Garcia Bradley. kali masuk. Enggak, yang back tengahnya. Si itu. Itu yang Van perlu Dijk kita sama tahu. Matip. Konate ya? Enggak, Konate, bener. Konate terus Joe Gomez main ya. Gua Lama. Gua ubah deh. Gua salah sama Harvey Elliott. Oh, Leo. Jadi 2-0 ya. Salah sama Harvey Elliott. 3-1. Ya 2-3-1 lo 2-1. 1 menang MU ya. Lo bisa tulis di kolom komentar kalau misalnya lo punya pendapat siapa yang kira-kira mencetak gol dan juga skornya berapa secara spesifik. Ini belum pernah ada yang benar sejak tackle bebas berdiri. Iya. Iya Kecuali kocokan gua. Iya, Kecuali kocokan lo Apik itu sendiri. persis banget gila. Lo bisa tulis kolom komentar, akan ada hadiah e-money THR. elektronik. THR. 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 Betul lebih dari biasa ya. Iya. THR untuk lo. Jumlahnya kita nggak boleh ria. Nggak boleh tahu. Nggak boleh. Tapi ntar pokoknya lo kaget aja. THR lebih gede dari kantor gue nih. Waduh. Cuma sebulan gaji THR. Iya. Nggak mungkin ya. Di atas UMR tuh ya. Iya, sebulan Ya, gaji. pokoknya akan mengagetkan lah, mencengangkan. Antara Menyenangkan mengagetkan kan? gede atau iya. segini Iya, aja. yang Nggak, penting pokoknya kaget. hadiah. Tapi kan belum pernah ada yang terjadi. Siapa tahu terkumpul, terakumulasi gitu kan. Yang jelas ini diinginkan oleh Arsenal dan City. Ya hasil Liverpool ya terpeleset ini. Karena Arsenal kemarin menang lawan Luton 2-0. Dan gue seneng karena Arsenal menang tanpa Saka, Rice, Jorginho, Kiwior, dan Martinelli di starting five. Berarti itu membuktikan Punya kedalaman, yang bisa istirahat. Tapi kan Luton. Tapi kan Luton, bener, Luton juga lagi jelek lah gitu. Walaupun di awal musim, di pertengahan pertama tuh bagus. Tapi gue ngerasa ini saat yang tepat dan ternyata berbuah hasil. Maksud gue, Reiss Nelson dimainkan sebagai starter. Sayap kanan ya? Sayap kanan, menggantikan Bukayo Saka. Ya. Jadi Reiss Nelson ini terakhir main jadi starting 11 Arsenal itu Juli 2020 lawan Liverpool. Nah, akhirnya dia hampir 4 tahun menunggu Reiss Nelson main jadi starting 11 dan goblok. Diganti ya? Dan akhirnya iya deh. Maksud gua emang dia emang susah nyari ruang. Emang kalau misalnya mau counter malah bolanya dilambatin temponya. Nicola Pepe banget ini. Nicola Pepe. Jadi emang thank you buat Reiss Nelson, ini saatnya lu cabut. Nah, siapa aja tuh? Nelson, ESR, cabut juga. ESR, Party, Iya. tapi kemarin man of the Party. match tuh. Party, ESR tuh- Party. Party kalau cedera mulu sih. Kalau cedera mulu. Terus bisa. Zinchenko Jenko. Zinchenko. baru main juga tuh. Iya. Tapi buat pelapis Kiwior, penting juga. Kecuali ada pemain baru ya. Kalau belum, yang nggak penting aja tuh. Kalau Nelson sih cabut nggak apa-apa. Kita fokus beli sayap kanan sama striker tetap perlu. Siapa kanan yang lu pengen? Dan available. Ebue. Jangan, itu terus. Yang available susah sih ya. Kalau pengen, Foden kanan sih. Kanan Foden bisa. Dan Ya kan kalau pengen, nggak Jangan mungkin. jangan Foden lah. Maksudnya yang available. Iya, yang isu siapa sih sekarang? Frimpong. Oh, Frimpong ini ya, Leverkusen ya? Leverkusen. Iya juga. ada yang bagus Pokoknya tuh, Everton. kalau gue sih, gue sepakat Onana. sama iya ada iya Onana. gue sepakat sama kebijakannya Arsenal Under, sekarang ya. Onana. Lu asal muda lu di bawah 25. Kalau gue ya. Ya udah sama aja, lu bagus dia bawah 25, nggak harus yang bintang, nggak apa-apa. Sadil Tapi- Ramdhani juga kanan 25 di bawah. Emang 25 deh. Bawah 25. Tapi striker Carlos Puhiri. Terence udah tua lah dia. Tapi striker nggak apa-apa lah kalau yang misalnya di Vlahovic. atas
lagi talk chair tuh. Tapi kan nggak boleh dilepas. Isunya kan Ivan Toney, ya nggak apa-apa juga. Antara itulah. Perlu lah maksud gua, biar ada opsi di babak kedua tuh biar nggak muncul Eddie Nketiah gitu loh. Evan Toney ntar main ceban-ceban lah katanya, ceban-ceban. Oh judi. Ceban-ceban, ada isiannya nih, ada isiannya. Iya, jadi sampingan. Arsenal belum kalah di Premier League tahun 2024 dan ya kan, dan juga baru jebol 4. Berarti lu optimis lah, harusnya udah saatnya. Udah lewat City nih, kan dia Iya, bilang udah lewat City. Lewat City gua optimis kalau masih di atas City. Kata lu gitu. Ini di atas City. Optimis lah, kelamaan. Nah, di puncak. Ya enggak, di atas City. Ya kan masih Liverpool. Liverpool lawan MU. Habis ini. kalah. Ya udah, lihat. Kalah nggak lawan MU? Nah, banyak banget. Sampai akhir aja. Enggak, kenapa gua harus yakin apa emang? Iya, Ya, biar udah kelihatan ini polanya optimis. dong. Biar bisa bisa dipotong. dipotong. Tuh, katanya yang mas-mas kacamata. Iya. Arsenal. Juara gak Arsenal? Arsenal Juara. Enggak, bilang sekarang. Nah, iya. Ayo, potong nih. Biar Arsenal bisa- akan juara atau Arsenal tidak akan juara. Nah, itu dua kan udah dihina, udah. Arsenal nggak akan juara. Ya. City juara. Ya Ya, enggak, ya. biar kalau nanti juara, yang penting juara gitu. Gitu aja lah, Pip, main Pip. Dan City lawan Aston Villa 4-1 ya, Foden hat-trick Ya. tanpa Haaland, tanpa KDB. Tapi ternyata banyak yang bilang lebih cair juga. Betul. Dan usia 23 udah 82 gol, udah 14 gol, 7 assist. Gila sih menurut gua Foden. 14 gol, 7 assist, 31 berarti gol assistnya ya, maksudnya. Free kick-nya juga pisang banget itu muternya. Free kick masuk gitu ya, masuk gua. Iya. Bagus. Tapi ya, maksud bagus. gua kalau Tapi di- Haaland udah kurang ya. Sekarang nih berapa game terakhir? setelah dia cedera, balik dari cedera. Udah setelah mulai dia kurang. paham kalau emang Ballon d'Or bukan milik dia. Sama Tapi sebenarnya maksud gua kalau dibilang lebih cair mah apa yang lawannya kemarin? Ya maksud gua Aston Aston Villa Villa. kan, maksud gua. Wah, bagus juga. Bagus gila. Iya, maksud gua Udah kayak ngeri. ya emang murni kedalaman skuad aja, bukan Iya, masalah jadi iya. cair, cadangan. Kemarin nggak ada tuh, Watkins, nggak sebenarnya Duran jomplang udah golin ya gitu. Duran. Iya. Gua agak kaget juga Duran kan biasa Montong. Duran biasa kan bukan golin. Tapi Belang. belah Duren. Dibelah. Kevin Duran, ini Duren teman-teman, ini Iya. basket. Iya. Ya, slam dunk. Ini mau pilih pancel yang mana nih? Pancel gue diserobot. Iya. Udah bangun setup sendiri. ada intercept anjing. Slam dunk. Pengen tampil anjing. Ya itulah kalau misalnya kurang job ya. Tampil aja dulu. Ntar pon. Ya, Habis itu lagi. semoga ya. Tapi gitu berarti membuktikan apakah Haaland ini one season wonder? Enggak lah, Nah, kalau itu coba mah. statement. Kalau nggak sesuai benar apa enggak? Udah baru Nah, gua nanya, host. Enggak. Haaland Opini, apakah Pak. one season wonder? Enggak. Ada. Gua Ada enggak. seru, harus ada seru. Haaland one season wonder gitu. Iya. Hotek dong, atau hotek. enggak, atau Haaland Belum. Ya gue lihat sampai akhir lah. Kalau Itu gua berani lagi. bilang Haaland bukan big game player. Nah, itu berani gue udah gua. bilang kemarin. Oh. One season wonder enggak, jadi cuma jago semusim. Nah, berani enggak lu? one season wonder. Kan enggak semusim, dia dari Leipzig udah Nah, bagus. Itu, di City maksudnya. City. Nggak bisa di Premier League, intinya semusim No, juara doang. no, mau sekarang nih ya, udah selesai gitu. Tetap dia top skornya. One season wonder kah itu? Enggak juga. Enggak sih menurut gua. Dia nggak top skor musim ini. Nah, gua bisa bilang, Ah. Erling Haaland nggak top skor musim ini. Siapa? Mr. Roy. Ada banyak yang lain. Enggak, masih ada yang lain kan? Robbie Fowler. Coba kita lihat ya di ini Wally Watkins sama Palmer 16-16. Gila Palmer. Iya. Serius lu? Iya. Palmer tapi 8 penalti. Oh. Tapi bukan cuman ya, penalti itu bukan cuman. Karena nggak semua orang bisa Nggak semua orang masukin. Coba kita lihat ya. Nggak percaya. Watkins sih. Iya. Watkins. Sama Solanke. Banyak anjing. Erling Haaland 18 ya. Oh salah, ada salah. Cole Palmer, 16. Mo Salah, Oli Watkins dan Dominic Solanke 16 gol. Solanke agak kurang susah tuh, Solanke. Belum tentu. Pokoknya- Lanki. Enggak, tapi kalau itu gue berani. Menurut gue Erling Haaland gak akan jadi top skor di musim ini. Tuh, dengar, potong. Apa lagi ulangin? Erling Haaland gak akan jadi top skor Premier League di musim ini. Remehin Haaland. Remen Haaland. Masih ada Mo Salah, Watkins, Palmer, Solanke. Gua Haaland Top skor. top skor. Ya gampang dong udah. Iya, nah giliran itu gampang. Iya, lu Nggak nggak bisa bilang itu. disusul. Gua Haaland top skor. Iya. Kok keroyokan. Iya, kalau lo mau milih Ya, udah, Haaland top skor, kita nggak top skor. Iya. Enggak top skor Udah. menurut gua. Kejar. Dan itu ya hasilnya 2 gol lagi. Ntar. Bisa gitu kan. Kita akan lihat kayak gimana ya. Iya. Terus apalagi hasil nggak ada lagi yang seru ya? Udah cukup lah ya, Nggak ada. udah panjang. Karena juga. besok tanggal 10-11 Liga Champions. Nah, pas sholat Id. Pas- Oh, tapi ada hasil yang perlu kita baca. Hasil aja kita Pas baca ya. takbiran, malam takbiran. Malam takbiran. Fiorentina Atalanta 1-0,
Yang golin Mandragora. Betawi. Nyakitin. Ya kan? Sama bisa di final lawan lagi nyapu. Juventus ngalahin Lazio 2-0, melalui gol Federico Chiesa dan juga Dusan Vlahovic. Yang mana nanti di second leg akan bermain di tanggal 24 April dan 25 April. Mungkin ini finalnya bisa jadi Juve Fiorentina, Juve Atalanta. Juve Atalanta tuh semua aja dipotong Juve Atalanta. Kata orang iya. Iya. Bagus ya, prediksi. Paling cenayang dah lu hebat. Iya gitu. Semua aja ditebak-tebakin. Tebak-tebak kesannya paling hebat anjing. Kayak dia sejak dia menang 4 ini Iya. tebak-tebakan terus anjing. Enggak mau kalah. Kok ada yang bisa perfect? Nah, tapi belum ada yang bisa dapetin imani dari kita. Nah, itu. Iya. Karena dari Kita 3 game, masih. 3 game kita udah kerucutin jadi 1 game doang. 1 game aja. Itu dia ya. Dan jangan lupa juga kalau misalnya lu pengen menikmati obrolan-obrolan yang luar biasa seru di grup penebas. Ya kan? Penikmat tackle bebas. Bisa DM ya, nanti akan di-lead sama admin kita untuk invite ke grup. Dan kita sempat ngomong ngabu bola 2 kali, tapi udah mau lebaran nih. Udah mau lebaran, udah susah Karena kita udah jadwal Berarti mudik. kita ganti dengan fun football. Ya, atau halal biholal halal bihalan. Ya, halal bihalal. Halan bihalan. Agama nggak tuh penistaan nggak tuh? Enggak, halal bihalal kan halan Nonis. Enggak. Apa-apa. Maaf kalau salah. Ya udah gitu ya, nanti kita akan itu dan kita masih akan tayang di hari Senin. Hari Kamis kita pada mudik tapi kita punya sesuatu lah. Apa nggak usah keluarin ya? Karena Liga Champion aja kita di preview. Habis ini take lagi. Ya udah meeting di belakang aja. Kenapa jadi meeting? Itu ya, nanti pokoknya nikmati aja keseruan-keseruan dari kita. Jangan lupa juga subscribe. Yo, karena lu suka ketinggalan. Oh bang, gua kelewat nih. Lah, Iya, jangan sampai itu kelewat. Ntar sakit lu kalau kelewat lu. Wah, emang obat. Enggak, Gitu. soalnya muter jauhnya balik. Eh. Muter balik. Muter jauhnya balik. Oke itu ya. Terima kasih banyak udah menyaksikan dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Tackle Bebas.